Du får ju se vad Ketika kita menjadi serakah, kita akan selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Namun keserakahan itu biasanya tidak akan berjalan baik. Begitulah gambaran film yang akan kita bahas kali ini. Menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki dua istri. Seiring berjalannya waktu, sang istri muda malah asik bertempur dengan anak dari suaminya. Dan sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Agar channel ini terus berkembang dan menjadi tambah semangat untuk membuat alur cerita film yang lain. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih yang bernama Simon serta Fabienne. Mereka terlihat sedang bertempur enak di sela-sela pekerjaannya. Simon merupakan seorang pelukis dan sedangkan Fabienne berencana membuka galeri buat memajang hasil lukisannya Simon. Dalam kesibukannya itu ternyata Simon sudah hampir 6 bulan tidak bertemu dengan kedua orang tuanya. Bahkan dia belum memperkenalkan Fabienne kepada mereka. Hingga pada saat ayahnya berulang tahun yang ke-60, mau tidak mau dia datang untuk menghadiri acara ayahnya tersebut. Pada saat itulah dia mengajak Fabienne untuk ikut serta. Sesampainya di rumah orang tuanya, mereka langsung disambut oleh ibunya Simon yang bernama Agnes. Dalam perayaan itu Simon begitu kaget melihat sesosok wanita yang ternyata merupakan istri kedua ayahnya yang bernama Sonia. Dan pada saat kesempatan sedang berdua dengan anaknya, ibunya Simon menanyakan tentang pekerjaan anaknya. Simon hanya menjawab jika dia baru saja merintis usaha galeri dan belum menghasilkan. Selanjutnya ibunya Simon terlihat terjatuh pada saat dirinya membawa piring. Kejadian itu membuat Simon menjadi panik dan segera memanggil ayahnya. Beruntung kondisi ibunya pada saat itu tidak terlalu mengkhawatirkan dan langsung dapat ditolong oleh suaminya. Apalagi ayahnya Simon merupakan seorang dokter. Scene selanjutnya terlihat Simon didatangi oleh ibunya pada saat bekerja. Maksud dan tujuan ibunya datang yaitu untuk menawarkan pekerjaan dari ayahnya menulis naskah buku yang akan segera diterbitkan oleh ayahnya. Pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh ibunya. Namun berhubung mereka akan pergi berlibur ke luar negeri, makanya ditawarkan kepada Simon. Awalnya Simon menolak karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukannya bersama Fabienne. Setelah ibunya bercerita jika Simon tidak menerimanya maka ibunya yang akan tetap menulis naskah itu. Maka mau tidak mau Sonia lah yang akhirnya akan menemani ayahnya ke luar negeri. Jika hal itu terjadi, maka akan sangat menyakitkan bagi ibunya Simon. Mendengar penjelasan dari ibunya tersebut, kemudian Simon pun menerimanya. Selanjutnya dia menghampiri Fabienne untuk pamit bekerja dengan ayahnya. Fabienne terlihat kurang setuju dengan keputusan Simon karena mereka akan segera launching galeri dalam waktu kurang lebih 3 minggu lagi. Simon berjanji akan mengatur waktunya dan dia hanya pergi membantu ayahnya dalam waktu seminggu. Namun Fabienne masih belum bisa menerima dengan mengatakan jika dia bisa saja mencari pengganti Simon. Mendengar itu Simon hanya mengatakan jika dia akan segera kembali secepatnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Simon langsung diarahin tentang semua pekerjaannya. Dia akan dibantu oleh mamah tirinya. Ayahnya mengatakan semua naskah yang dibuat harus diberikan ke Sonia untuk dicek terlebih dahulu. Dan pada saat ibu dan ayahnya akan pergi, ibunya menitip pesan kepada Simon untuk menjaga jarak dengan Sonia. Ibunya tidak mau jika Simon terlalu dekat dengan mamah tirinya tersebut. Apalagi nanti mereka akan bekerja berdua. Mendengar perkataan ibunya kemudian hanya ditanggapi senyum oleh Simon. Scene pun berlanjut ketika Simon beristirahat di sela-sela pekerjaannya. Kemudian dia bertemu dengan mamah tirinya. Simon terlihat sangat dingin pada saat itu. Hingga kemudian Sonia membuka pembicaraan dengan menyalahkan Simon karena Simonlah dia tidak jadi pergi liburan bersama suaminya yang tak lain adalah ayahnya Simon. Hingga kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Selanjutnya Sonia terlihat mengadukan perihal perselisihannya dengan Simon kepada suaminya.
Hingga Simon pun kemudian diingatkan oleh ayahnya untuk jangan membuat masalah lagi dengan Sonya. Peringatan dari ayahnya itu membuat Simon langsung berubah terhadap Sonya. Dia mulai memperhatikannya. Apalagi ternyata selama ini Sonya tidak bahagia bersama ayahnya. Hal itulah kemudian suatu waktu pada saat Simon memberi perhatian yang lebih ke mamah tirinya itu. Kemudian Sonya membalasnya dengan memberi hadiah kecupan yang membuat Simon menjadi kepikiran hingga berhari-hari. Selanjutnya pada saat Sonya keluar, dia mendapat kiriman bunga dari ayahnya Simon. Simon pun menerimanya dan langsung membuangnya ke halaman belakang. Dan sekembalinya Sonya ke rumah, dia langsung menanyakan perihal bunga mawar yang telah dikirim oleh suaminya. Simon hanya menjawab tidak tahu dengan bunga mawar itu. Sonya begitu kesal dan langsung menelpon suaminya. Ternyata Simon kemudian mendengar semua pembicaraan mamah tirinya itu bersama ayahnya, yang membuatnya kemudian berhenti bekerja untuk ayahnya saat itu juga. Simon pun kembali ke Fabienne, namun yang tidak diduga ternyata Fabienne telah mendapatkan penggantinya yang bernama Max. Fabienne mengatakan jika dia tidak mau mencari penggantinya karena 2 minggu lagi galeri akan dibuka. Apalagi gambar Max lebih bagus dari Simon. Mendengar itu membuat Simon menjadi kesal dan langsung pergi meninggalkannya. Simon ternyata kembali ke rumah ayahnya, dan kembali bekerja. Scene pun berlanjut ketika Sonya kembali merasa kesepian karena ayahnya Simon tidak berada di sisinya. Dan ketika itu hanya ada Simon yang menemaninya. Seketika tanpa ada arahan, mereka berdua pun bertempur enak untuk pertama kalinya. Setelah selesai pertempuran itu terlihat Simon begitu senang dan bersemangat menjalani pekerjaannya. Di keesokan harinya Simon mendapat pesan dari Sonya jika dia membutuhkannya dan langsung memberikan alamat apartemennya. Padahal saat itu Simon sedang berkumpul dengan teman-temannya. Seketika itu langsung meninggalkan temannya dan langsung mendatangi Sonya. Pertempuran yang dahsyat pun terjadi lagi ketika Simon bertemu dengan mamah tirinya itu. Di keesokan pagi harinya di luar dugaan ternyata ayahnya Simon telah kembali dan berada di apartemennya Sonya. Ayahnya Simon pun langsung menjelaskan jika apartemen itu merupakan miliknya yang ditempati oleh Sonya. Dia juga telah mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya bersama Sonya. Dia juga memaklumi Sonya melakukan itu karena Sonya sangat menginginkan keturunan yang hal itu tidak bisa diberikan oleh ayahnya Simon. Setelah kejadian tersebut, membuat keadaan keluarga itu menjadi kacau. Apalagi ketika ayahnya Simon memutuskan untuk tinggal bersama Sonya karena tidak mau Sonya jatuh lagi ke sisi Simon. Tentu hal ini membuat kerugian di pihak ibunya Simon. Agnes menjadi sangat sedih dan sangat terpukul karena ditinggal oleh suaminya. Selanjutnya ternyata Fabienne mengetahui semua kejadian tersebut, yang membuatnya tidak memaafkan Simon ketika itu. Simon pun terlihat menjadi sangat kacau dibuatnya, hingga jatuh pingsan pada saat itu. Kemudian pada saat perawatan di rumah sakit, ayahnya menjelaskan tentang awal mula bertemu dengan Sonya yang merupakan pasiennya yang membutuhkan pertolongannya. Pada saat itu Sonya begitu sangat rapuh hingga hendak merencanakan bunuh diri. Di saat itulah ayahnya Simon datang menolongnya hingga menjadikannya sebagai istri. Dan menjadi sangat tergantung pada dirinya saat ini. Singkat cerita buku ayahnya Simon pun diluncurkan. Dan keadaan Sonya yang telah hamil anaknya Simon. Serta Simon telah melanjutkan kuliahnya dan mengambil jurusan kedokteran mengikuti jejak ayahnya. Dan film pun selesai setelah keluarga itu kembali terlihat harmonis dengan kelahiran anaknya Sonya dan Simon.